Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu ceria, dan di akhirat masuk surga bersama keluarga yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini memiliki tugas yang harus kita laksanakan, yang harus kita jalankan, dan tugas pokok kita, tugas utama kita adalah mengabdi dan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seluruh manusia dengan puncak kesolehan dan ketakwaannya semuanya beribadah kepada Allah, tidak ada satupun yang membangkang, itu tidak akan menambah kekuasaan, tidak akan menambah kemuliaan, dan tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau seluruh manusia dan bangsa jin semuanya tidak mau taat, semuanya bermaksiat seluruhnya, tidak ada satupun yang mau beribadah, maka itu pun juga tidak mempengaruhi kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi muncul pertanyaan, kalau begitu kita ini ibadah ini sebenarnya untuk siapa? Memang secara lisan sering kita ucapkan lillahi ta'ala, karena Allah, untuk Allah. Padahal Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, ketaatan kita. Seluruh manusia taat tidak menambah kemuliaan Allah. Seluruh manusia membangkang maksiat juga tidak mengurangi kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap Tuhan sampai kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita. Namun demikian, setelah kita kaji, kita telisik, ibadah yang kita lakukan itu pada akhirnya berpulang kepada diri kita sendiri. Manfaatnya, gunanya itu akan kembali kepada kita. Sehingga fungsi, urgensi sebuah ibadah itu ketika kita melaksanakannya, ketika kita mau mentaatinya, larangannya kita jauhi sebagaimana itu adalah larangan yang dilarang oleh agama, oleh Allah, maka justru kemaslahatan manfaatnya akan kembali kepada pelakunya. Kemaslahatan, kemanfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Disinilah kita ingin tahu, kalau begitu apa kemaslahatan yang kita peroleh, kita dapatkan ketika kita mau taat, ketika kita mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita mau beribadah, menjalankan tugas ibadah ini, yang itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada Allah, juga tidak mengurangi sedikit pun akan kemuliaan Allah. Yang pertama, urgensi fungsi ibadah itu kemaslahatannya kepada kita menegaskan kemuliaan manusia. Inilah yang pertama. Justru kita mau taat, justru kita mau ibadah, itu menegaskan kemuliaan kita sebagai manusia. At-ta'kidu ala syarfil insan. Jadi menegaskan kemuliaan manusia dengan beribadah kepada Allah. Karena kita bukan manusia yang hina, manusia yang dimuliakan.
Dengan ibadah itu menegaskan bahwa kita memang layak disebut sebagai makhluk yang mulia. Seorang guru ketika akan mengirim murid-muridnya mengikuti cerdas cermat misalnya, maka sang guru itu akan memilih murid yang tentu cerdas, tentu istimewa, tentu punya kemampuan, punya kapasitas dan kapabilitas. Demikian juga dengan Allah. Memilih makhluknya untuk menghamba, untuk memakmurkan bumi, maka Allah memilih yang paling cerdas, yang paling mulia, yang paling istimewa. Dan pilihannya adalah jatuh pada kita manusia ini. Karena sesungguhnya Allah itu telah menawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Tapi apa sikap mereka? Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Wa hamalahal insan, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Jadi kita memikul amanah ini, pengabdian kepada Allah ini satu kehormatan untuk menegaskan bahwa kita adalah makhluk mulia. Jadi ibadah yang kita lakukan kemaslahatannya kembali kepada kita sebagai bentuk penegasan kita adalah makhluk mulia. Yang kedua, tatkala kita rela mentaati, melaksanakan tugas ibadah ini, itu adalah sarana membebaskan diri kita dari penghambaan terhadap materi. Betapa melelahkannya kalau kita ini hidup hanya diperbudak oleh materi, oleh harta benda. Akhirnya jiwa kita kering kerontang, tandus dan gersang. Al-Quran juga mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, celaka besar para pengumpat dan pencela agama. Bahkan itu dicap sebagai pengumpat, sebagai pencela. Siapa mereka? Alladzi jama'a malau wa addadah, orang yang hidupnya hanya mencari harta, dikumpulkan, dihitung-hitung. Ganti hari, cari harta, dikumpulkan, dihitung-hitung. Ganti bulan, cari harta, dikumpulkan, dihitung-hitung. Ganti tahun, cari harta, dikumpulkan, dihitung-hitung. Sampai tidak sempat menikmati, belum sempat menikmati seluruhnya, keburu meninggal dunia. Inilah orang-orang yang disebut sebagai pengumpat dan pencela agama. Ini adalah manusia yang keluar dari fitrahnya. Tujuan hidupnya adalah senantiasa menghamba kepada Allah. Dengan menghamba kepada Allah bukan kepada materi, telah membebaskan dirinya dari ikatan-ikatan penghambaan kepada selainnya, kepada materi, kepada pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Jadi penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dunia, harta, materi itu bukan tujuan, tapi banyak manusia menjadikan itu tujuan. Itu adalah alat untuk menggapai tujuan agar lebih mudah. Yang namanya alat itu untuk memudahkan, bukan malah dijadikan itu sebagai tujuan. Jadi kerelaan kita melaksanakan ibadah kepada Allah sebagai sarana membebaskan diri dari penghambaan terhadap materi. Yang ketiga, kerelaan kita menghamba kepada Allah adalah sebagai penyejuk, sebagai penentram hati. Karena manusia adalah makhluk yang terdiri dari jasmani, rohani. Ada jasad, ada roh, ada jiwa, ada hati. Masing-masing membutuhkan perawatan. Masing-masing membutuhkan makanan. Masing-masing perlu disuplai dengan nutrisi. Maka kalau tidak, akan terjadi ketimpangan. Yang dengan ibadah itulah maka akan mempengaruhi jasad kita, roh kita, akal kita, jiwa kita, dan hati kita. Sehingga akal, hati, jiwa kita senantiasa terpenuhi apa yang dibutuhkannya. Karena hati jiwa kita ini untuk terpenuhinya bukan karena makanan-makanan fisik, bukan karena makanan-makanan yang dibutuhkan oleh jasad, tetapi hanya ketika kita menghambakan diri, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang. Yang keempat, penghambaan kita dengan sukacita, rela hati, mengabdi, menghamba kepada Allah sebab untuk memperhalus jiwa dan akhlak kita. Tahdibun nafs wa husnil khuluq. Jadi untuk memperhalus jiwa kita dan akhlak kita. Semua ibadah. Makanya ketika kita sebut berbagai macam ibadah, itu berkaitan dengan akhlak atau memperhalus jiwa. Salat misalnya. Ketika Al-Quran menyebut salat, salat itu dihubungkan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kita melaksanakan zakat misalnya, itu berhubungan dengan pembersihan jiwa dan harta kita. Jadi jiwa dan harta kita, memperhalus jiwa dan akhlak kita. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa misalnya, itu berhubungan dengan pengendalian hawa nafsu. Jadi ibadah yang kita lakukan, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperhalus jiwa dan akhlak. Coba ketika orang itu ibadahnya tidak tertib, tidak teratur, cenderung jiwanya itu kotor, cenderung akhlaknya itu kasar, tidak ada kehalusan, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Makanya ibadah apapun yang kita lakukan, itu kalau ditinjau memiliki banyak dimensi. Ada dimensi sosial, ada dimensi spiritual, ada dimensi medikal, bahkan dari aspek psikologi pun itu juga memiliki dimensi. Jadi ibadah yang kita lakukan itu punya dimensinya. Salat misalnya, dimensi sosialnya, orang itu tidak melakukan kejian dan kemungkaran, tentu kita senang bergaul dengan mereka. Dimensi spiritualnya, jiwanya akan tenang. Dimensi medikalnya, ternyata gerakan-gerakan salat secara teratur, secara kontinu itu tentu berdampak pada kesehatan fisik atau badan seseorang. Meskipun kita melakukannya, orientasinya bukan itu. Jadi ibadah yang kita lakukan itu adalah dalam rangka memperhalus jiwa dan akhlak. Yang kelima, yang terakhir, penghambaan kita, kerelaan kita mengabdi, beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Meskipun ini agak sedikit tertunda, esok hari semua orang kita sebagai manusia, keberimanan kita kepada akhirat itu, apalagi sebagai orang muslim, itulah bagian daripada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada akhirnya ibadah seseorang muslim itu akan dinikmati dan dirasakan di akhirat selain di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannah wala yadlamuna naqira." Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikit pun. Jadi oleh karena itu, ibadah yang kita lakukan, penghambaan yang kita lakukan itu bukan untuk kepentingan Allah. Seluruh manusia taat tidak mempengaruhi Allah. Seluruh manusia bermaksiat membangkang juga tidak ada pengaruh apa-apa kepada Allah. Tapi seluruh ibadah kita semuanya kemaslahatannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita, bangsa kita, dan kaum muslimin seluruhnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.